LE, Gubernur Papua, ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang yang merupakan pengembangan dari penanganan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga terkait sebagai upaya mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui aset recovery. Selain aset dalam bentuk uang sekitar 81 miliar rupiah, 5.100 dolar Amerika, dan 26.300 dolar Singapura, disita pula sejumlah 24 aset lainnya berupa bidang tanah dan atau bangunan, kendaraan, serta logam mulia dengan total sejumlah sekitar 144,5 miliar rupiah. Penggunaan pasal TPPU menjadi salah satu upaya KPK dalam mengoptimalkan aset recovery. Aset recovery selanjutnya akan menjadi penerimaan negara dan menjadi modal pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. KPK menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Penandatanganannya langsung dilakukan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, bersama Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto di Gedung Pancagraha Lemhanas, Jakarta. Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto mengatakan, penandatanganan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi dan berjejaring demi menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, pembangunan, kesejahteraan, dan keamanan Indonesia. Penahanan dilakukan terhadap 3 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka tersebut yaitu MR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta RH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ketiganya ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dalam perkara yang sama, KPK juga telah menetapkan 10 tersangka lainnya. KPK menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di lingkup bidang kerja administrasi. Atas bukti permulaan yang ada, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi serta Dewan Pengawas KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum yang dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi, taat azas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Gelaran sholat Hari Idul Adha dan layanan kunjungan diperuntukkan bagi para tahanan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha dan layanan kunjungan khusus bagi tahanan di KPK merupakan salah satu pemenuhan hak-hak dasar bagi para tahanan. Melalui peringatan Idul Adha, KPK berharap momentum ini dapat menjadi perenungan dan introspeksi diri bagi semua pihak, agar menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri, ikhlas, dan berintegritas. Menempuh jarak 150 km dari Jakarta, bus anti korupsi hadir di Kota Bandung, Jawa Barat. Disambut riuh rendah masyarakat Kota Bandung yang membadati area depan Gedung Sate, bus anti korupsi membawa sebuah misi membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu tindak pidana korupsi. Sekretaris Daerah sekaligus PLH Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, menyampaikan terima kasih kepada KPK karena telah menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu lokasi dari rangkaian Roadshow Bus Anti Korupsi 2023. Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan terakhir di bulan Juni 2023 yang rangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.